Salam damai dalam Yesus Kristus. Kali ini topik daripada saya adalah bermitra dengan Tuhan. Dari kisah-kisah di dalam Alkitab, kita lihat bahwa Tuhan selalu ingin bermitra atau berpartner dengan manusia dalam menjalankan misi-misinya. Meskipun sebenarnya Tuhan sanggup untuk melakukan semuanya sendiri tanpa harus melibatkan manusia. Tapi kita lihat Tuhan selalu ingin bekerja sama atau bermitra dan juga ingin manusia untuk mengambil bagian. Kita lihat di kisah Nabi Nuh ya, ketika Tuhan bermitra dengan Nabi Nuh, Tuhan memberikan rancangan dan ukuran untuk membangun sebuah bahtera, yang mana bahtera ini nantinya digunakan untuk menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya. Kalau kita pikir Tuhan adalah maha kuasa dan maha bisa, bisa saja Tuhan tanpa harus melibatkan Nabi Nuh, dia bisa menyelamatkan dengan kemungkinan dengan cara lain. Bisa saja dia ambil Nuh bersama keluarganya dan dia taruhkan ke tempat dataran yang sangat tinggi, dan kemudian kemungkinan setelah banjir atau air bah surut, Tuhan bisa mengembalikan Nuh ke dataran rendah. Bisa saja itu dilakukan, tapi itu tidak dilakukan Tuhan, karena Tuhan selalu ingin melibatkan manusia dalam menjalankan misinya. Tuhan ingin manusia untuk ambil bagian dan bermitra dan bekerja sama dengan Dia. Masih ada banyak kisah-kisah lain di Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu bermitra dengan manusia. Sedangkan di Perjanjian Baru juga ada kemitraan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat 6. Bunyinya seperti ini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Di sini ada kemitraan di mana Paulus menanam ya, dengan bersaksi, mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan. Sedangkan Apolos tugasnya adalah menyiram, yaitu dengan mengajar dan kemungkinan juga melakukan pemuritan sehingga benih daripada kabar keselamatan dapat berakar dan Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan. Ini berbicara tentang kemitraan dalam penambahan jiwa-jiwa baru pada gereja mula-mula. Paulus dan Apolos ambil bagian untuk hal-hal yang sifatnya alami, hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia, ya, yaitu dengan menanam, menyiram adalah hal yang alami yang bisa dilakukan oleh manusia. Namun Tuhan mengambil bagian yang supranatural, yaitu memberikan pertumbuhan. Tentunya manusia tidak dapat membuat suatu benih untuk tumbuh dan berkembang. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan. Ya, jadi di sini ada kemitraan yang sifatnya alami, hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia, dan juga hal-hal yang sifatnya supranatural yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Di situ Tuhan mengambil peran, yaitu peran untuk melakukan hal yang supranatural. Dalam suatu kerjasama atau kemitraan, selayaknya ada aturan dan kesepakatan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kerjasama bisnis, kita perlu ada perjanjian antara kita dengan mitra atau partner kita, dan kesepakatan dan syarat-syarat biasanya dituangkan dalam sebuah perjanjian. Demikian juga ketika kita bekerja sama dengan Tuhan atau bermitra, tentunya ada syarat-syarat yang harus kita patuhi agar kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan baik. Ada bagian-bagian yang tidak boleh kita langgar agar perjanjian tersebut tetap berlaku. Kita lihat di kisah Yosua. Yosua adalah penerus Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka harus menaklukkan kerajaan-kerajaan. Yosua berperang sebanyak 11 kali. Peperangan pertama adalah menaklukkan Yeriko dan adalah kemenangan yang besar buat
bangsa Israel ketika mereka dapat menaklukkan Yeriko. Namun saudara-saudari, ketika mereka berperang untuk kedua kalinya melawan bangsa Ai, orang Israel kalah dan Yosua sempat bertanya kepada Tuhan, mengapa hal tersebut terjadi? Dan kita baca di Yosua 7 ayat 11, ya, ini Tuhan menjawab, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ya, jadi ada seorang bernama Akan dari suku Yehuda telah mencuri barang rampasan peperangan yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi ada barang-barang tertentu yang sebenarnya tidak boleh diambil. Barang tersebut dikhususkan untuk dimusnahkan. Tapi Akan mengambil barang tersebut dan mencurinya. Jadi jika ada pelanggaran dalam kerjasama kita dengan Tuhan, karena kita tidak setia, tidak patuh akan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan membela ataupun berperang untuk kita. Namun setelah barang yang dikhususkan tersebut diserahkan kembali dan akan dihukum, Tuhan kembali meminta orang Israel untuk memerangi bangsa Ai sekali lagi dan mereka memperoleh kemenangan. Dalam peperangan selanjutnya, ada 5 raja yang bergabung untuk melawan orang Israel. Dan Yosua dan tentaranya memerangi musuh mereka sesuai dengan arahan Tuhan, dan mereka memukul mundur musuh-musuhnya. Ketika musuh mundur, Tuhan mengirim batu-batu dari langit untuk membinasakan mereka, dan Yosua mendapatkan kemenangannya. Kita baca di Yosua 10 ayat 9 sampai dengan 11. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ya, saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa ketika kita patuh akan perintahnya, ketika kita bermitra dengan Tuhan, maka Tuhan akan membela kita dan melakukan hal-hal yang supranatural, ya, yang hasilnya akhirnya melebihi daripada apa yang dapat kita lakukan. Karena dikatakan di sini, yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ya, jadi peperangan yang dilakukan Tuhan jauh membuahkan hasil lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang Israel. Ini yang dikatakan adalah supranatural. Ya, jadi tentunya yang hanya bisa mengirim batu-batu dari langit untuk membinasakan musuh adalah hanya Tuhan. Ya. Dalam berpartner dengan Tuhan, kita perlu melakukan bagian kita dengan melakukan perencanaan, tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan kemungkinan permasalahan kita. Namun, kita tidak perlu berpikir untuk hal-hal yang di luar kemampuan kita. Karena kita tidak akan menemukan jalan keluarnya dan kita akan menjadi tertekan dan seringkali putus asa. Kita tidak punya solusi untuk semua masalah kita. Ada masalah yang kita bisa tangani, tapi ada banyak masalah yang terkadang kita tidak memiliki solusinya. Ya, makanya kita perlu untuk berpartner dengan Tuhan, untuk bermitra dengan Tuhan. Sedangkan bagian kita dalam bermitra dengan Tuhan adalah
memikirkan cara dan melakukan tindakan semampu pikiran kita. Tidak lebih dari itu. Kita ambil bagian yang sifatnya natural, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Sedangkan hal-hal yang sifatnya supranatural adalah bagian dari Tuhan. Yosua ambil bagian untuk melakukan tindakan-tindakan yang natural, sesuai dengan kemampuan manusia, dengan mengangkat pedang dan maju berperang. Ya, tapi Tuhan mengambil bagian yang supranatural, di luar kemampuan manusia, dengan mengacaukan musuh dan mengirim hujan batu ke atas musuh-musuh Yosua. Dikatakan bahwa tentara musuh yang mati karena batu dari langit lebih banyak daripada musuh yang terbunuh oleh pedang tentara orang Israel. Ya. Kita bisa merencanakan, berpikir, dan mengambil tindakan dengan menghadapi masalah kita seperti Yosua mengangkat pedang menghadapi musuh dan izinkan Tuhan untuk melakukan bagian dalam kemitraannya dengan kita. Tuhan akan tangani hal-hal yang tidak terpikirkan dan tidak sanggup kita lakukan. Bagian yang kita lakukan tidak melebihi kemampuan kita, sedangkan yang dilakukan Tuhan jauh di atas pemikiran dan kemampuan kita. Demikian juga hasil daripada tindakan Tuhan jauh melebihi dari tindakan kita. Ya, dikatakan tadi musuh yang terbunuh oleh hujan batu yang dikirim dari langit, ya, lebih banyak daripada musuh yang terbunuh oleh pedang tentara Israel. Perangan yang dilakukan oleh Yosua dan secara total ada 31 raja-raja yang ditaklukkan oleh Yosua. Mengapa kemitraan antara Tuhan dan Yosua berhasil? Ya, kita ingin pelajari. Kita lihat seperti apakah karakter daripada Yosua sehingga Tuhan berpihak kepada dia. Di Yosua 24 ayat 14 sampai 15 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini kata kuncinya adalah takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ya. Dan juga beribadah kepada Tuhan. Kebenaran yang Yosua junjung tinggi tercermin dari pidato dia ketika pensiun dari kemiliterannya. Ya. Jadi di ayat yang barusan kita baca adalah kata-kata yang dikatakan oleh Yosua sebelum dia pensiun dari militer. Ya, tentunya dia panglima daripada tentara Israel saat itu. Dan kalau kita lihat keseluruhan kehidupan Yosua memperagakan kepatuhan terhadap Tuhan. Kesetiaan dia terhadap Tuhan, dia tempatkan di tempat yang tertinggi dalam hidupnya. Kesetiaannya patut menjadi teladan untuk kita tiru. Apa yang dimaksud dengan beribadah? Ya. Beribadah dari terjemahan bahasa Inggris serve. Ya, serve atau melayani. Apakah definisi dari melayani? 1. Mengikuti perintah-perintah Tuhan. 2. Menyembah Dia. Kita naikkan puji syukur, kita naikkan puji-pujian kehadirat Tuhan. Ketiga, berdoa. Keempat adalah beriman. Ya, jadi mengikuti perintah-perintahnya, menyembah Dia selalu, berdoa selalu, dan beriman kepada Dia. Bagaimana kita dapat beriman? Ya, mengikuti perintahnya kita tahu. Menyembah Dia kita juga bisa. Berdoa juga kita tahu caranya. Bagaimana kita beriman? Ya, dikatakan di ayat dalam Alkitab bahwa iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan.
Ya, jadi iman hanya bisa tumbuh ketika kita membaca, kita mendengar firman Tuhan, ya, kemungkinan dengan mengikuti pendalaman Alkitab, ya, ataupun kita membaca sendiri. Jika kita ingin bermitra dengan Tuhan agar Tuhan bersedia berperang untuk kita dalam menghadapi musuh-musuh kita, yaitu kemungkinan masalah kita, pergumulan dalam hidup kita, maka kita harus mau hidup sesuai dengan kehendaknya, seperti kesetiaan Yosua kepada Tuhan. Ingin kita lakukan hal-hal yang alami sesuai dengan kemampuan kita, semampu kita, sekuat tenaga kita, namun kita izinkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang supranatural, yang di luar kemampuan kita, yang tentunya ini akan membawa kemitraan, kerjasama yang luar biasa antara kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Bambang menyampaikan kita harus mitra dengan Tuhan. Dengan kata lain, ikut sertakan Yesus dalam kehidupan kita. In and out, apapun yang kita lakukan, bermitralah dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Biarlah kami senantiasa bermitra pada Engkau, beriman pada Engkau Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang akan memberkati kami dan melindungi kami, menjaga kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa.